Tidak memungkiri bahwa barangkali di luar sana ada sebagian kaum muslimin yang memiliki semangat berdakwah yang luar biasa. Tetapi ia lalai untuk mengamalkan ilmu yang ia dakwahkan pada dirinya sendiri. Berkata dan mengajak orang lain dalam kebaikan, tetapi diri sendiri enggan untuk melakukannya. Melarang dari suatu kemungkaran, tetapi malah diri sendiri menerjangnya. Tentu, muslim yang baik adalah pribadi yang menjadi pelopor dalam kebaikan dan yang terdepan dalam menjauhi kemungkaran sebelum mengajak atau mendakwahi orang lain. Ingatlah bahwa mengajak orang lain untuk berbuat baik tetapi lupa akan diri sendiri termasuk ke dalam sifat orang-orang Yahudi. Mereka enggan mengamalkan apa yang mereka ucap, padahal mereka paham isi Taurat. Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa mereka, yakni orang Yahudi, mengajak orang lain untuk beriman dan berbuat baik. Tetapi sayangnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka sendiri meninggalkan apa yang mereka perintahkan, padahal mereka membaca Alkitab, yakni Taurat. Apakah mereka tidak berpikir? Syekh As-Sa'di juga memberikan pelajaran berharga bahwa akal itu disebut akal karena akal dapat mengerti manakah kebaikan yang membawa manfaat dan manakah sesuatu yang membawa kejelekan atau dampak bahaya. Sehingga akal akan memerintahkan seseorang untuk menjadi orang pertama dalam melakukan perintah dan menjadi orang pertama pula dalam meninggalkan larangan. Jika ada yang mengajak orang lain dalam kebaikan, tetapi ia sendiri tidak mengerjakannya, atau melarang orang lain dari keburukan, tetapi ia sendiri tidak meninggalkannya, itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki akal dan tanda dirinya itu jahil. Terkhusus jika ia tahu akan kebaikan dan keburukan tersebut, lalu sudah ditegakkan hujah atau argumen atas dirinya. Walaupun ayat tadi ditujukan pada Bani Israel, tetapi sebenarnya isi kandungannya berlaku untuk setiap orang. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat As-Saff ayat 2 hingga 3. Maka sudah sepatutnya bagi orang yang mengajak pada kebaikan, hendaklah dia yang menjadi pelopor pertama dalam melaksanakan kebaikan. Jika ia melarang suatu kemungkaran, hendaklah ia yang lebih menjauhi kemungkaran tersebut. Ad-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas, di mana beliau berkata menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 44 yang kami sebutkan di awal tadi. Beliau berkata, "Engkau memerintahkan manusia untuk masuk dalam agama Muhammad SAW dan mengajak pada kebaikan lainnya seperti mengerjakan sholat. Lantas engkau melupakan diri kalian sendiri." Namun, Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menerangkan mengenai surah Al-Baqarah ayat 44 tadi bahwa ayat tersebut tidaklah menerangkan bahwa seseorang yang tidak dapat melaksanakan kebaikan, maka ia tidak boleh beramar ma'ruf atau ia tidak boleh melarang kemungkaran yang masih ia terjang. Karena jika ia tidak beramal dan tidak mengajak orang lain, maka ia tercela karena meninggalkan dua kewajiban. Ketahuilah bahwa manusia memiliki dua kewajiban, yaitu mengajak orang lain pada kebaikan atau melarang pada kemungkaran dan memerintahkan diri sendiri untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jika tidak bisa melakukan salah satunya, maka tidak boleh meninggalkan yang lainnya. Dikatakan sempurna jika sudah melaksanakan dua kewajiban tersebut, yaitu beramal dan berdakwah. Dan jika meninggalkan dua-duanya, maka itu menunjukkan cacat yang sempurna. Sedangkan jika mampu melaksanakan satu kewajiban, maka ia tidak berada di martabat yang utama, masih di bawahnya. Tentang masalah ini pula pernah diterangkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah. Intinya beliau menerangkan bahwa ia mengajak orang lain dalam hal yang wajib, tetapi ia sendiri tidak melakukannya. Maka ia tercela. Jika yang ditinggalkan adalah amalan sunnah, maka ia tidaklah tercela. Karena meninggalkan yang sunnah tentu saja tidak berakibat dosa. Misalnya ketika seseorang yang tidak sholat, tetapi ia tahu sholat itu wajib, dan ia tahu temannya juga tidak sholat, maka ia dituntut dua hal. Yakni yang pertama melakukan sholat, dan yang kedua memerintahkan temannya untuk sholat. Maka dalam kasus ini ia tetap wajib memerintahkan temannya sholat walaupun ia belum sholat. Dengan ini dia menunaikan satu kewajibannya. Karena jika ia tidak sholat dan tidak memerintahkan temannya untuk sholat, ia melakukan dua keburukan. Intinya, sebaik-baik kita adalah yang menjadi pelopor dalam kebaikan dan yang terdepan
dalam meninggalkan kemungkaran sebelum mengajak atau mendakwahi yang lain. Pembahasan ini masih akan berlanjut pada part 2, di mana kami akan membahas tentang ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com, update setiap hari, insya Allah.